Salah satu dosa besar adalah melakukan perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Dekat aja jangan, apalagi melakukannya. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang jijik dan jalan yang jahat, jalan yang jelek. Ya, jadi perbuatan jijik dan jalan yang jelek. Sehingga perbuatan zina ini sangat berbahaya. Jangankan dilakukan, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Zina ini adalah salah satu dosa yang tertua. Ya, dosa yang tertua. Dan kayaknya sampai akhir zaman pun juga tidak bakal hilang. Selama dunia masih ada, maka zina ini tetap ada. Di syariat kita, Nabi kita Muhammad SAW, orang yang berzina itu sanksinya ada dua jenis. Yang pertama, apabila seseorang berzina, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi seseorang ini belum pernah menikah. Maksudnya menikah secara sah dalam pandangan agama. Walaupun nikah di bawah tangan ya. Nah, dia belum pernah melakukannya. Maka sanksinya di dalam Islam adalah didera dengan 100 kali cambukan. Ini kalau belum pernah menikah. Ya, umpama anak ABG lah atau siapalah ya, belum pernah menikah, itu taubatnya adalah dengan didera 100 kali cambukan. Jikalau terbukti seseorang ini melakukan perzinahan. Nah, terbuktinya itu apabila diadukan di pengadilan, harus ada 4 orang saksi laki-laki, muslim, balik berakal, dan selamat panca inderanya. Kalau yang bersaksi cuma 3 orang saja, maka tidak bisa ditegakkan sanksi tadi. Malahan terbalik, nanti yang mengadukan tadi, itu yang kena jerak 100 kali cambukan. Ya, jadi timbal balik. Dan orang yang menjadi saksi ini harus melihat, 4-empatnya harus melihat bahwa mereka itu melihat si laki-laki ini melakukan perzinahan dengan perempuan itu sampai ibarat kata jari masuk ke cincin. Jari masuk ke cincin. Nah, itu kelihatan itunya. Nah, ya sudah. Kalau tercabur, 4 orang ini melihat, lalu dia mengajukan kepada pengadilan, bersumpah dia, berempat-empatnya bersumpah, maka laki perempuan ini diderak tadi sebanyak 100 kali cambukan. Apabila tidak cukup saksi, 3 orang bersaksi, 1 orang, aku ragu-ragu jarnya, apakah yang masuk tadi itu jari kah, apa, enggak paham juga jarnya. Maka keempat-empatnya dikenakan sanksi 100 kali cambukan. Oleh karena itu dalam agama kita nih ya, apabila ada orang berzina dan kita mengetahuinya, itu sunnah bagi kita untuk menutupi aib orang itu. Jangan dibongkar-bongkar. Tapi kalau zaman sekarang malahan di kameranya. Nang parahnya bukan orang mau mengamera, dia sendiri mengamera. Ya. Live katanya melakukan hubungan. Wah, ini parah banget, sudah putus urat malunya. Urat malunya. Nah, putus. Nah, jadi seperti itu kalau belum pernah menikah. Kalau sudah menikah, maka sanksinya bukan 100 kali cambukan, melainkan apa ya? Dirajam sampai mati. Dirajam itu bagaimana? Separuh badan dimasukkan ke dalam tanah. Ya, 2/3 bukan separuh sampai. Nah, sampai ke dada sini, tangan di dalam tanah, badan tanah. Jadi sisa separuh badan. Baru dilempari sama batu. Dilempari pakai batu sampai mati.
Siapa yang melihat wajib melempar. Batunya jangan terlalu ganal juga, jangan juga terlalu halus. Kalau halus, kada bisa mempan. Kalau ganal nang kayak batu gunung tuh diantuk lakas mati, nggak boleh. Jadi segenggaman aja, segenggaman itu ya kayak ini nah, banyu aqua ini nah. Nah, siapa yang melihat wajib melempar. Nah ini repotnya kalau orang yang pernah berzina, maksudnya berzina tapi dia pernah menikah. Hati-hati ya. Nah itu. Dan itu pun juga harus ada 4 orang saksi. Jadi 4 orang saksi. Nah, si duda lawan si janda nih menikah kada. Si janda lawan si duda, 4 orang laki-laki melihat itu saksi, mengajukan ke pengadilan, diterima persaksiannya, maka si laki dan perempuan itu dirajam sampai mati. Nah, sanksinya ininya berat ya, 4 orang saksi. Kenapa kok 4 orang saksi? Karena supaya ya tadi itu kata ulama supaya berhati-hati jangan sampai kita mengadukan sembarangan orang. Karena kehormatan orang itu di dalam melakukan hubungan itu. Dan oleh karenanya seperti kita katakan tadi, apabila ada seseorang melihat melakukan zina, kita yang mengetahuinya itu sebaiknya jangan ikut campur. Artinya jangan mengaduk. Membicarakan saja jangan, apalagi sampai melapor macam-macam. Ya, berdiam aja sudah. Kalau kita bisa nasihatin. Jangan sampai kita menyebut-nyebut, membuka aibnya orang itu, jangan. Karena ibarat kata, kalau kita membuka aib orang, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu afiyah, itu dosa bisa kembali kepada orang yang mengadukan tadi. Nah, jadi hati-hati kita menyumpahi orang berbuat dosa, itu na'udzubillahi min dzalik bisa seseorang yang mengumpat-ngumpat itu yang bisa melakukan dosa tadi. Jadi hati-hati kita dalam masalah ini. Nah kemudian kata ulama, zina itu dosanya besar. Tetapi dosanya ini besar kemudian mempunyai 5 tingkatan. Nah jadi zina ini dosanya besar. Tapi dosanya besar ini mempunyai 5 tingkatan. Tingkatan yang rendah, kita anggap nomor 5 dulu, yang nomor rendah adalah orang berzina dengan pelacur. Datang ke Manggarsari situ umpama, ya bayar begitu, atau apa namanya itu online, ya ada online begitu bayar. Atau pas di Jakarta tidur di hotel bintang 5 tengah malam mengatuk pintu tok tok tok. Sekalinya si Amoy buka, Uma bungasnya, pelayanan plus berapa katanya, 1 juta, diskon aja katanya 500 katanya. Nah ini bahaya nih, dengan pelacur dia berzina. Apa yang terjadi? Dosanya besar. Tapi dia berzina ini dengan membayar. Ini besar dosanya. Kemudian yang nomor 4, lebih besar daripada yang nomor 5. Apa itu? Orang berzina suka dengan suka. Pacaran umpama. Na'udzubillah min dzalik. Orang melakukan berzina suka dengan suka. Kalau tadi kan tidak suka dengan suka. Artinya kalau ada uang baru dilayani. Kalau nggak ada uang, nggak dilayanin. Artinya ini lebih berharga dirinya daripada orang yang berzina suka dengan suka. Pelacur itu lebih berharga daripada orang yang berzina tanpa dibayar. Ya walaupun dua-duanya dosanya besar. Kenapa? Karena ya pelacur nggak mau melayani kecuali dengan dibayar. Dia punya harga diri, makanya dibayar. Nah tapi kalau orang yang berzina suka dengan suka, pacaran begitu, kenal di mana tiba-tiba melakukan hubungan, ini dosanya lebih besar daripada orang yang berzina dengan pelacur tadi. Ya, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Di Banjarbaru tadi siang atau kemarin tuh ya ada berita, melihat di media sosial, di Banjarbaru itu meningkat HIV. Penyakit HIV, ya penyakit AIDS ya bahasa kitanya. Dari hubungan yang tidak sehat, akhirnya banyak menular. Ada berapa ratus atau berapa ribu, mungkin sudah ribuan tuh yang kena HIV di Banjarbaru.
Padahal kita tahu di Banjar itu kan banyak ulamanya. Tapi tetap saja banyak terjadi HIV. Di Balikpapan mungkin banyak juga. Ya, banyak juga seperti itu. Nah, ya karena pergaulan bebas, dan yang paling parahnya kata yang diwawancarai dari orang yang di situ, katanya HIV ini banyak terjadi disebabkan melakukan hubungan sesama jenis. Nah, laki-laki dengan laki-laki lewat pintu belakang. Nah, kalau sudah begitu nanti jangankan bahira bekantut aja kada bunyinya lagi dah. Bus ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu. Maka banyak banget orang sekarang nih nang bencong-bencong itu banyak banget ya. Sampai di Mekah Madinah itu banyak tuh. Ya. Mekah Madinah itu banyak orang yang di sana. Di Jeddah tambahnya. Nang tukang apa namanya itu, tukang salon tuh nang bencong-bencong. Nang berjalan nang kayak tulangnya di presto. Lembek Bang. Tulang di presto, lembek katanya, lunak tulangnya. Pramugari itu, nah ada pramugara di pesawat tuh, ada pramugara. Ya Allah, pramugara ini lembek banget. Lembek. Nah, jadi terjadi HIV di Banjarmasin tuh. Balikpapan ya sudahnya. Baiklah ya, jadi yang kedua, maksudnya yang keempat lebih besar daripada yang kelima tadi apa ya? Berzina dengan suka sama suka. Kemudian yang ketiga, naik lagi dosanya lebih besar daripada yang keempat dari yang kelima. Apa itu? Orang berzina dengan tetangga. Wah, ini parah ini, selingkuh. Selingkuh dengan tetangga. Banyak ini ya. Berzina dengan tetangga. Tetangga itu kalau ulama kita mengatakan 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan kiri. Ya, bisa 1 RT, bisa 2 RT ini kena ini. Dengan tetangga. Dosanya besar. Bahkan dosanya tetangga ini di akhirat nanti kalau suaminya mengetahui istrinya berzina, maka suaminya ini tidak ridho, dan memang tidak pernah akan ridho orang berzina itu. Ya. Suaminya ini nanti disuruh oleh Allah untuk mengambil pahala orang yang berzina ini. Kalau seandainya dia mengambil pahalanya di akhirat, kira-kira dihabisi, kira-kira masih ada sisa enggak? Habis, diangkut semuanya. Orang yang berzina ini pernah sedekah, walaupun dia 1 triliun bersedekah, bangun masjid, bangun ini, pernah berhaji, umrah berulang kali, sholat, apa semuanya. Melakukan zina dengan tetangga, Allah bilang kepada yang punya suami itu, ambil pahalanya orang yang berzina dengan istrimu itu. Kira-kira ada sisa enggak? Nggak mau sisain, angkut semuanya. Diangkut. Itu tuh bahayanya. Berzina dengan tetangga. Besar dosanya ini. Maka banyak banget orang berzina dengan berselingkuh dengan sesama tetangga. Ada kita punya kenalan gitu ya. Bukan kenalan, ketemu dengan orang. Pas dibangun apartemen ini, Pertamina. Kan banyak apartemen di mana itu namanya? Di Pertamina situ di Kebun Sayur. Apa dia bilang nih Pak, katanya saya itu sebenarnya kalau bisa jangan tinggal di apartemen. Kenapa kata saya? Karena enak, ngeri Pak. Ya, ngeri di apartemen tuh ngeri. Bukan anunya, bukan masalah fasilitasnya, ngeri pergaulannya di apartemen itu. Tahu aja lah apartemen kan 1 ruangan, nanti 1 lift, ketemu apa semuanya habis sudah. Ngeri katanya dalam sisi pergaulannya di situ. Di apartemen. Jakarta itu banyak apartemen, Balikpapan juga banyak apartemen. Akhirnya sering ketemu, senyum sedikit, selesai sudah. Nanti curhat-curhatan selesai. Nah, ya. Baik, kemudian yang kedua, lebih besar dosanya daripada 3, 4, dan 5. Apa itu? Orang berzina dengan istrinya mujahid. Perang, orang pejuang. Ya kalau sekarang tentara lah ya. Tentara 3 bulan, 4 bulan tuh. Istrinya berselingkuh. Nah, ini sudah dengan tetangga lawan tentara lagi. Bulik tentaranya habis, tertatak, mati tembaknya langsung. Nah, ini nih. Berzina dengan mujahid.
Mujahid ini kalau zaman dulu pejuang, kalau zaman sekarang ini ya tidak ada lagi pejuang, tapi bisa kita artikan orang yang berjihad di jalan Allah seperti bapak-bapak yang bekerja di lautan, di mana di rig dan sebagainya, meninggalkan keluarganya 2 bulan. 2 bulan nggak bisa orang kerja itu. Per 2 bulan pulang. Istrinya diganggu sama tetangganya, sama temannya. Ini dosanya besar. Lebih besar berzina dengan tetangga tadi. Karena dia berjihad di jalan Allah untuk mencari rezeki yang halal. Ya, itu parah sekali itu dosanya. Ya. Kemudian yang paling besar, number one, paling besar dosanya adalah orang berzina dengan mahram. Dengan ibu kandungnya, dengan anaknya, dengan saudarinya, dengan apa lagi? Nah, dengan ya pokoknya mahramnya yang di dalam rumah. Ipar pang, kalau ipar bukan mahram, tapi ya dosanya besar juga. Nah, ipar. Makanya kan ada ipar itu film apa namanya? Ipar adalah maut. Filmnya itu, nah ada kan filmnya Ipar adalah maut. Itu memang dari hadis Nabi. Ipar adalah maut. Banyak banget orang berzina itu dengan ipar. Dengan ading ipar. Adiknya perempuannya tinggal lawan serumah dengan kakaknya. Bininya tulak kemana, adingnya digaulinya. Habis parah. Ya. Nah, jadi mahram, berzina dengan mahram, dengan ibu kandungnya, dengan apa lagi, dengan mertuanya, dengan apa lagi, dengan anaknya, dengan saudarinya, keponakannya, ini dosanya parah banget. Lebih parah daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, oleh karena itu antisipasi di zaman kita ini, apalagi generasi kita yang mungkin anak-anak kita ya, maka dianjurkan kata ulama kalau kita ingin, maksudnya ketika kita punya anak baru lahir, maka dibacakanlah surah Al-Qadar di telinga kanan. Sekali kah, 3 kali kah, 5 kali kah, 7 kali kah, 9 kah, 11 kali lebih afdal. Siapa yang membacakan surah Al-Qadar di telinga kanan, dan itu kita sering lakukan ya kalau kita bertasmiyah, maka insya Allah anak ini tidak akan melakukan perbuatan zina sampai dia mati. Dia tidak pernah akan melakukan zina sampai dia mati. Bahkan ulama-ulama itu ada yang ada di ulama digoda begitu. Digoda dengan perempuan. Kita tidak sebutkan ulamanya, cuman di Banjar. Ulama Banjar, tidak tahu pasti apakah benar beritanya, cuman muridnya cerita, muridnya ini dari gurunya langsung cerita. Kita tidak sebutkan namanya. Jadi beliau ini, guru ini memang orangnya baik, orang saleh, masih hidup. Jamaahnya banyak. Jadi mungkin masih waktu muda atau begitu apa ya, sering ke Jakarta, kemudian tidur di hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Tengah malam tadi tuh perempuan datang. Buka pintu langsung masuk. Beliau ini kaget lah, kenapa masuk ini? Bapak beliau, bapak guru ini sudah meninggal dunia. Tiba-tiba mencungul di depan. Mencungul karena beliau wali, bapaknya wali, kami yakin beliau wali juga. Ya, jadi ketika itu bapaknya nongol di hadapan. Langsung si pelacur ini dilemparkan sama bapaknya ini. Bapaknya sudah meninggal nih. Arwah bapaknya mencungul gitu. Ditendangnya, dilemparkannya, perempuan terlempar keluar. Kata bapaknya, cepat tutup pintu. Langsung tutup pintu. Si perempuan ini nggak ngelihat, cuma tiba-tiba terpental. Si guru ini ngelihat bahwa bapaknya inilah yang melemparkan anak tadi. Nah, itu sama dengan kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf digoda, ya, maka ada yang mengatakan bapak beliau, yakni Nabi Yakub, padahal Nabi Yakub kan jauh tuh. Nabi Yakub jauh, masih hidup tapi masih di daerah lain. Nabi Yakub datang, melihat, seakan-akan marah, seakan-akan melihat itu, maka Nabi Yusuf pun tidak berani melakukan tadi karena bapaknya yang menghalang. Nah, itu hebatnya kalau orang wali itu kadang dijaga sama orang tuanya, sama ibunya, padahal sudah meninggal nih, kadang datang itu. Kalau dia dekat dengan gurunya, gurunya yang datang. Gurunya yang datang, melihat itu, dia kaget, kemudian terkadang gurunya yang menjauhkan dia dari perbuatan zina tadi. Nah, oleh karena itu pentingnya kita menjaga anak kita dari perbuatan zina, ya, terutama HP ini luar biasa, ya, mempengaruhi sekali.
Kalau tidak kuat bermain HP, main Facebook, main IG, main TikTok, main apa-apa tuh, sudah, jangan main itu. Sangat berbahaya sekali. Tapi kalau niatnya untuk dakwah dan sebagainya, silakan. Ya, main di Facebook, main di YouTube, main di IG, main di TikTok, main di mana gitu ya. Silakan kalau untuk dakwah. Tapi kalau yang tidak untuk dakwah, banyak sekali godaan di media sosial tadi. Mudah-mudahan Allah menjagakan diri kita, istri kita, anak-anak kita, zuriat kita, dan keluarga kita semuanya dari perbuatan zina dan apa saja yang mendekati zina, dan juga Allah jauhkan kita semuanya dan mereka dari perbuatan yang Allah murkai dan perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.